Terima kasih Bro Girsang untuk lagu penutup firman Tuhan. Silakan saya berikan kesempatan untuk kita mulai acara tanya jawab pada siang hari ini. Biasanya pasti payung nih starter. Boleh? Kasih. Terima kasih kepada Pak Suhanda yang makin meyakinkan tentang bagaimana kita melihat Alkitab sebagai firman Tuhan secara sederhana, begitu ya. Kalau saya melihat Alkitab sekarang ini, tapi itu pun tentu akan bertumbuh. Ya, memang sederhana. Tapi memang juga saya terlibat di dalam pemikiran pertanyaan. Kalau hanya satu Alkitab, satu Tuhan, satu Juru Selamat yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mengapa banyak sekte-sekte Kristiani di dunia ini? Semua menganggap dirinya paling benar dari yang lainnya. Atau kadang-kadang mencari kelemahan gereja yang lain untuk menunjukkan kebenaran yang mereka anut. Tapi ya itu namanya mungkin kalau kita meninjau dari sudut proses, ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau saya menanggapi itu seperti itu. Bahwa kami semua adalah pencari kerajaan Allah. Bahwa semua sekte Kristen yang Tuhan Yesus adalah rajanya, pasti mencari kerajaan Allah. Apakah mereka menemukannya atau tidak, masing-masing lah. Karena CCM ini menyediakan diri tempat pembekalan. Pembekalannya ini saya garis bawahi ini. Sebab kita sering luput, kalau kita aku bilang mungkin terlalu berani saya. Kalau saya bisa luput, timbul tenggelam di dalam proses itu, ya mungkin yang lainnya juga. Karena kurang pemahaman. Maka aku mengimani dalam pengkajian yang sungguh-sungguh akan Hosea 4 ayat 6 kali, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan hai kamu imam-imam yang menghalangi pengenalan itu. Saya pikir ini tragedi yang meluas ini. Jadi kalau saya mengkaji lebih dalam, firman Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita kebanyakan berkeliling gegak gempita di tengah-tengah itu. Tapi mungkin juga di tangga pertama, sebelum tangga ketiga ini sudah idealnya ini dia. Jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, itu nomor satu, itu tangga pertama, jalanlah itu. Berdasarkan jalan ini, kita sudah ada di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah itu kepada umat yang sudah percaya itu pasti. Injil sudah diterima sampai di titik jalan. Tetapi ketika tangga kedua, soal kebenaran, soal pengetahuan, sebab kita tidak mungkin melakukan apa yang kita tidak tahu. Ya kan, harus tahu dulu. Tapi di dalam sudah tahu ini pun tidak gampang untuk akulah hidup, kata Kristus. Rasul Paulus berani berkata, hidup yang kuhidupi dalam daging bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini bagian terakhir ini. Ini Kristen idealnya di sini kupikir. Tetapi ini pun di dalam bagian kedua ini kita bergumul. Kadang-kadang jatuh bangun, kadang-kadang hidup oleh daging, lalu hidup oleh iman, lalu hidup dalam daging itu bergonta-ganti bergumul di sana. Sampai akhirnya menyerah, lama-lama menyerah di dalam jalan, waktu berjalan menyerah, nggak sanggup. Akhirnya jadilah ke tingkat ketiga pelan-pelan. Karena kita pikir yang pertama ikut terus. Kalau begitu, kalau dari dirinya manusia tidak bisa hidup, harus kembali ke yang pertama. Di sini kita di dalam dia dan dia di dalam kita, ya baru menyalalah ini tingkat ketiga ini. Tetapi tidak gampang seumur hidup itu. Sehingga saya pikir-pikir ya begini dulu. Jadikan segala bangsa muridku katanya. Ini yang pertama ini. Lalu kemudian baptislah. Setelah murid itu sampai ke tingkat tertentu, aku tidak bisa menomorinya, lalu dibaptis, diteguhkan. Lalu masuk ke tingkat kedua, perjuangan itu, melakukannya, mencarinya. Mencari pengetahuan itu, apa kerajaan Allah itu, di mana itu, bagaimana memasukinya. Lalu sudah kita ketahui pun, syaratnya ada di pintu.
Yang tidak berani menyangkal diri dan memikul salib tidak bisa memasuki ruangan ini. Tetapi kalau sudah, nah itulah gunanya rupanya pembekalan ini. Yesus berkata, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baru lanjutannya, ajari mereka melakukan. Nah ini di sini. Apakah kita sudah mengajari jemaat itu melakukannya? Dan kalau kita mengajari jemaat melakukannya, mereka melihat keteladanan. Ya di sini sulitnya ini. Jangan kita bilang kita pancuran air saja, enggak. Mereka melihat kita. Apakah Anda sudah melakukan ambil yang kata-kata? Mereka enggak akan ucapkan itu di hatinya dong. Nah, ini untuk proses selanjutnya ini. Disinilah kurasa perkembangan itu bertumbuh ya, kepada yang sungguh-sungguh. Lalu ada pemikiran inspirasi di dalam dirinya. Kalau bukan Kristus di dalam aku tidak dapat melakukan ini. Ada keberserahan sedikit demi sedikit. Dan kemudian ketika kita sampai di tingkat ketiga, dialah kepala, kitalah tubuhnya. Di sana kurasa itulah kesempurnaan kekristenan, ya, secara agamawi dulu. Lalu kalau secara rohani ya tentu ada juga tingkat-tingkat peningkatannya. Ada tingkat-tingkat yang disebut Pak Peruntungan sering ya 30, 60 sampai 100% pertumbuhan kekristenan di sinilah. Jadi kalau kita mendekati Alkitab seperti yang saya pikirkan itu, kurasa sederhana kan itu. Ya, kalau yang pertama ini sudah diakhiri dengan sudah selesai. Soal dosa jangan pikirkan lagi, enggak. Aku tidak mengingat-ingatnya kata Tuhan. Cuma kalau kamu melakukannya, kamu dipermainkan simbolis. Karena ya dosa itu kan bagiannya si iblis. Nah, kalau kalian ingin benar melangkah ke sini, aku kebenarannya pengetahuan akan firman Tuhan, lalu pilihan di sana. Mau sebelah sini atau sebelah sini. Jalan itu kalau Pak Tuhan tadi bilang, di sini banyak simpangnya. Jadi saya antara orang-orang ke simpang dua ini aja deh, ke kanan atau ke kiri. Nah, di hadapanmu saya sediakan jalan hidup atau maut, berkat atau kutuk kata Tuhan. Pilihlah olehmu hidup. Nah, pilihan juga itu. Tapi untuk memilih hidup di ruang kerajaan Allah, menyangkal diri pikul salib inilah masalahnya sering kan. Nah ini, tapi kita ingin akuku ini ikut. Tapi kalau kita berserah barangkali ya kita boleh sampai. Tetapi ini pun proses. Demikian saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan atau dikoreksi kalau perlu. Terima kasih kembali kepada moderator. Oke, makasih Bro Sipayung. Bro Suhanda barangkali bisa menanggapi atau juga bisa menambahkan apa yang barusan Bro Sipayung ungkapkan. Silakan Bro. Iya, kalau diuraikan seperti tadi bingung lagi tuh. Kita mau jalanin yang mana gitu kan? Iya, Ya, jalani yang mana tuh kalau gitu? Pas payung yang Bapak katakan dari awal sampai akhir. yang Ya, kanan lah Pak. Hanya kanannya dua yang mana jalan. gitu. Nah, Ya, hidup oleh iman. imannya bagaimana gitu kan? Gitu. Iman yang karena kalau percaya yang tidak direalisasikan dalam kenyataan itu baru percaya namanya. Tapi kalau sudah mempercayai sudah dikerjakan walaupun baru jatuh bangun. Ya itulah kadang-kadang Bunggan lah. ya karena itu jadi perdebatan lagi iman yang bagaimana? Iman sudah selamat atau masih berusaha atau iman yang bagaimana itu banyak lagi akhirnya berkembang Iman-iman yang berkembang selamat berkembang. Pak, iman yang selamat. Nah, Kalau kita kembali ke awal aja, jangan ya terlalu itu kembali ke awal. gini. Makanya saya lihat orang. Nah, dari awal tadi yang saya jelaskan, kalau kita sudah lihat rencana dia sebelum dijadikan, dunia dijadikan, kita sudah ada di situ belum? Nah, itu pertanyaan awalnya. Belum dong. Nah, kalau Belum. belum ya, Belum. ya kalau itu kita belum ada di situ, berarti ya kita belum masuk dalam rencana dia. Nah, ini kalau Maksud kita saya katakan Pak, belum. begini sebentar, saya sebentar sedikit ini. Ya, Saya pikir-pikir seluruh perjanjian lama kita tidak ambil bagian di dalamnya karena itu untuk Israel sebagai contoh untuk zaman perjanjian baru yang kekal. Itu pikir saya begitu. Jadi saya mulai ketika Kristus melalui salibnya menyelesaikan semua persoalan putusnya hubungan selama perjanjian lama. Jadi kalau Kristus sudah datang, dia membuat perjanjian baru. Begitu Pak. enggak, kalau kita lihat kan sederhananya sebelum ada Taurat kan dunia
dunia tuh belum ada gitu kan. Jadi Taurat Taurat tuh ada setelah ada dunia Ya, gitu. Apalagi setelah ada si Yakub itu gitu kan. Itu kalau kita mau lihat ke sana gitu. Tapi kita lihat ya, sederhananya, jadi sebelum Taurat ada, sebelum manusia ada, sebelum dunia segala isinya ada, rencananya apa sih gitu kan? Kalau kita mau lihat yang awal, titik start awal gitu. Maunya apa Tuhan? Kehendaknya apa? Tadi di dalam Dia gitu, sederhana aja di dalam Dia. Nah, di dalam Dia bagaimana terwujudnya gitu kan? Nah, percaya seperti saja. tadi, ya seperti yang gamblangnya, dia datang mengosongkan diri sampai dia katakan selesai. Nah, itu berarti kita sudah di dalam Dia yang menerima Dia, anak tunggal itu, percaya kepada Dia, tidak Ya, binasa gitu. Itu disebut kudus tak bercacat. Nah, masalahnya percaya tidak yang rencana sebelum dunia dijadikan dikatakan bahwa kita ada di dalam Dia itu kudus tak bercacat. Ini dulu. Kalau ininya nggak dipercaya, berarti kita membatalkan rencana awalnya. Kita mencari jangan. rencana-rencana yang lain-lain lagi gitu. Nah, ini rencana awalnya kita setujui nggak? Kita percaya nggak? Kalau di dalam Dia itu saya kudus tak bercacat. Nah, ini aja susah kadang-kadang. Nah, karena ini titik awalnya untuk berjalan selanjutnya. Nah, nah kalau ininya belum, ya coba direnungkan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah ia di dalam Dia yang Dia sudah selesaikan, saya betul-betul bisa kudus tak bercacat seperti yang Tuhan mau. Renungkan Ya, sampai kita dapat gitu. Nah, kalau kita sudah dapat, wow gitu kan, dahsyat gitu rencananya. jelas. Nah, itu nanti kalau kita tadi yang rencana segala macam sampai ke Abraham, ke Salah, nah kita lihat lagi nanti kalau kita, loh kok dia bilang akulah jalan. Nah, itu untuk selanjutnya, oh ya akulah jalan itu saya sudah masuk ke sana. Jalan kebenaran dan hidup. Nah, melalui Dia yang di dalam Dia, kebenarannya itu di dalam Dia, saya menerima hidup. Nah, itu berkembang Amin. tuh nanti akhirnya. Iyalah. Itu nggak lari dari yang awal. Yang awalnya jangan dilepas. Kalau awalnya dilepas, kamu fondasinya berarti yang beradul. Ya, Jadi ya, fondasinya kebanyakan harus begitu. harus kuat dulu di situ. Jadi kita Kebanyakan ngelihat yang begitu. lainnya nanti masuk ke yang ke awalnya gampang gitu fondasinya. Kalau nggak diombang-ambingkan terus kita, diombang-ambingkan, dituduh, dihakimi, kamu begini, kamu begitu, ya nggak kuat kita. Kalau kita fondasinya nggak kuat, ya kan roboh. Oh iya, saya masih manusia berdosa. Oh iya, kemarin kok saya bersalah. Oh, saya melakukan ini. Dan kalau kita berjalan di dalam pengakuan yang sebelum dunia jadi kan berjalan di sini terus, kita akan melihat saya di dalam Dia harus lakukan apa. Karena kita menjadi satu dengan rencana Dia, menjadi satu dengan Kristus di dalam Dia, perjalanan kita itu kita akan bisa melihat saya harus ini, saya harus itu, saya lakukan ini, lakukan itu. Gitu. Nah itu kita berjalan dengan Dia nih setiap harinya. Nanti Ya. kita lihat Alkitab yang lainnya, oh ya, oh ini saya kerajaannya ya sudah. Kamu bangsa pilihan Imam Tajani, oh ya, berarti saya memang adalah umat dari kerajaannya itu. Karena rajanya dia, gitu. Masuk lagi ke sana. Oh ya, saya Ya. dalam kerajaannya karena dia rajanya. Nah, gampang yang lainnya Ya. ngeliat itu gampang untuk selanjutnya. Haleluya. Gampang gitu. Yang lain lagi nanti kita lihat kita hubungkan dengan yang awal. Oh iya, oh ini, oh iya ini. Nanti bertambah luas penglihatan kita waktu membaca. Itu Ya. kalau enggak kita blur, blur kalau enggak. Masalah dosanya udah blur. Kalau masalah dosa, masalah kudus tak percaya enggak ya udah gampang diomong-ambingkan. Harus ini, harus itu lagi, kembali lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itulah yang terjadi gitu ya. Hmm. Bahkan oh ya supaya diberkati supaya nggak terkutuk gimana? Nah lagi akhirnya bagaimana? Yo kamu udah Ya. nggak terkutuk, udah kudus tak bercacat, masa terkutuk sih? Ya itu pun Ya. kamu sudah diberkati di situ. Di situ sudah berkat yang melampaui segala akal pikiran kita. Kudus tak bercacat itu. Coba kalau kita, wow gitu. Melampaui akal kita, pikiran kita yang kita nggak bisa. Kok bisa seperti ini? Diakui kita di hadapan dia seperti itu. Kita ngakui, wow gitu. Gitu.
Apakah kita sudah ngaku itu mau berjalan sembarangan? Enggak loh, kalau ini setiap hari jadi perjalanan hidup kita, enggak. Kita akan berubah dengan sendirinya. Kita akan berubah. Ya. Itu manusia baru itu. Jadi perjalanan itu kita berjalan di hidup yang seperti itu. Akan mengalami perubahan. Kalau tidak, ya masih domba, masih dosa. Oh, berarti harus ini. Lakukan ini lagi. Oh ya, saya belum membaptis orang. Oh, saya nggak bisa nih. Tuhan suruh saya membaptis. Padahal yang dimaksud baptis aja kita nggak tahu. Mati bersama Kristus. Kalau mati bersama Kristus sudah berarti sama dia di dalam dia. Gitu. Jadi bukan baptis ritual yang kita jalankan. Nah, kalau kita bilang, oh saya belum membaptis, jalankan baptis ritual, ya nggak berkenan di hadapannya. Bukan itu yang dia mau juga. Nah, itu kita akan melihat dengan jelas nanti perlahan. Dibedah, lihat lagi. Mati bersama dia, minum darahnya, makan tubuhnya, itu mati bersama dia. Itu baptis. Kalau kita lihat lagi ke dalam lagi, oh yang maksud baptisan apa sih? Oh iya, mati itu waktu dia selesai, kita ada di situ, gitu. Kesana lagi nanti ngelihatnya, gampang gitu kan. Nah, apalagi yang dimaksud yang lainnya gitu kan. Itu. Yang dimaksud mempelai, oh iya, karena sudah di dalam dia menjadi satu dengan dia kepala menjadi satu. Ya itulah suami istri gitu kan. Gampang lagi ngelihatnya. Semuanya kalau dari sini titik tolaknya, lihat perlahan-lahan terbuka gitu. Yerusalem surgawi, katanya turun dari surga, Yerusalem surgawi, kota kudus. Nah banyak lagi kita lihat, kok kita sudah di surga, wah, turun. Nah itu ini sudah gitu kan. Gampang lagi gitu ngelihatnya. Jadi kalau titik awalnya kita tahu startnya di mana, berjalan terus di dalam start itu, melihat yang lainnya kiri kanan kita lihat, itu mudah. Kota Kudus banyak orang bilang belum turun. Yerusalem baru belum turun. Gitu. Yerusalem surgawi belum turun. Yohanes saya sudah lihat Yerusalem surgawi kota Kudus itu turun. Aku sudah lihat katanya. Aku dibawa untuk diperlihatkan. Oh itu turun. Sudah. Banyak orang mengatakan belum. Yohanes bilang sudah lihat gitu. Nah kita lihat, oh iya, gampang kan? Saya sudah di Yerusalem surgawi kan tadi dikatakan. Itu. Itu. Ya. Mudah. Titik awalnya itulah yang kadang-kadang kita tuh blur. Jadi kita harus kembali ke titik awalnya. Kalau enggak ya seringkali diombang-ambingkan. Gitu. Ya, Jadi setuju, dari setuju. titik awal itu berkembang, masuknya ke situ. Kita melihat yang lain, masukkan ke situ. Gitu. Melihatnya mudah. Karena kita nggak melihat ke titik awal, kita lihat di tengah, ambil ayat di tengah tanpa ada dasar. Ya blur. Gitu. Itu sih, Setuju, ya. setuju, setuju. Oke, gimana? Cukup Pak Sonda? Kita kasih kesempatan yang lainnya. Oke. Oke, Bapak-bapak mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, pandangan atau pendapat yang tentunya berkaitan dengan tema yang dibawakan tadi yaitu melihat Alkitab secara sederhana. Silakan, Nah, siapa ya barangkali yang ingin menanyakan? Ada siapa? Kalau belum ada saya dulu ya, Pak Sanda. Iya, boleh. oke. Ya, tadi Pak Sipayung ada fase-fase dalam kehidupan kita apa, di dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya tuh terus terang tertarik melihat judul walaupun bukan yang pertama kali, ini adalah bagian yang kedua. Melihat Alkitab secara sederhana. Jadi saya hanya ingin mengeluarkan pendapat atau pemahaman saya saat ini bagaimana saya memandang Alkitab secara sederhana. Jadi Alkitab secara sederhana saya kembali kepada tujuan utamanya itu sebagai salah satu alat atau sarana untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Supaya bagaimana pada akhirnya setiap orang mengenal Dia
untuk bisa percaya. Dan yang diberitakan itu tentunya ketika sampai ke kita, itu Allahnya sudah di dalam roh wujudnya. Nah, apa yang saya selalu coba merenungkan, benarkah roh Allah itu hidup dan memberi hidup? Jadi saya berbicara tentang fakta. Faktanya kalau berita Injil itu sampai kepada kita, berarti memang ada roh yang hidup dan menggerakkan. Bagaimana misionaris-misionaris bisa sampai ke sini kan? Termasuk mungkin di Tanah Batas sana kita tahu ada HKBP. Berarti itu kan memang fakta roh itu hidup, ya kan? Menghidupkan, artinya menggerakkan kan? Sampailah kepada kita-kita. Dan kemudian kita-kita pribadi yang mungkin juga sudah sering uh, menyaksikan bagaimana banyak orang memberikan kesaksian betapa Yesus nyata di dalam hidupnya. Bahkan kita-kita pribadi juga pernah memberikan kesaksian betapa Yesus nyata loh dalam hidup saya. Nah, sampai di sini akhirnya saya coba close bahwa memang Kristus nyata dalam wujud roh dan dia ada di dalam saya. Jika hari ini saya bisa menghadapi segala dinamika hidup yang saya hadapi dan juga selamat, artinya memang berkat kasih dan kuasanya. Nah, kebenaran-kebenaran inilah yang seharusnya kita wariskan kepada anak cucu kita, bagaimana mereka bisa mengenal dan memahami Tuhan secara sederhana, ya kan, bahwa memang itu fakta yang tidak dapat diganggu gugat. Nah, kedua mengenai saya juga pertobatan. Dalam pengajaran saya itu pertobat itu artinya berbalik arah dari yang tadinya kita hidup mengandalkan pikiran logika diri kita sendiri. Nah, setelah kita menerima dan percaya bahwa roh Allah di dalam diri kita, kita berbalik arah, tidak lagi mengandalkan logika dan pikiran kita, tetapi mengandalkan roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang akan membimbing kita. Jadi pertobatan bagi saya pribadi bukan karena perbuatan-perbuatan tadi saya habis begini, saya habis begitu, ya kan. Kemudian, waduh saya merasa bersalah, terus saya datang ke Tuhan yang menyatakan tobat. Tidak. Pertobatan yang hakikat, yang kalau bisa sekali untuk selama-selamanya, ya udahlah. Jangan lagi memang mengandalkan Allah. Dalam bahasa Bro Girsang, saya sangat setuju ketika kita sadar bahwa menyadari bahwa sungguh roh Allah ada di dalam diri kita, sesungguhnya disitulah, dan kita percaya disitulah kita dibaptis di dalam roh. Kalau pembaptisan sebelumnya itu seremonial, cuma tata cara upacara aja, ya kan. Yang kedepannya kita dibimbing oleh roh Allah itu sendiri. Dosa bagi saya secara sederhana yaitu tidak percaya Tuhan. Ya. Itulah dosa. Ketika Betul. kita tidak percaya Tuhan, kita terpisah dari Tuhan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, tadi nyambung, kita itu otomatis kita berada di bawah hukuman. Artinya segala apapun yang kita lakukan, pikiran, tindakan, perbuatan kita pasti tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena memang kita terpisah, ya kan? Ya. Nggak dibimbing sama Dia. Jadi dosa itu bukan karena perbuatan sehari-hari kita. Saya tadi habis maki-maki Pak Sipayung, saya merasa berdosa. Tidak, itu tidak dosa sama Tuhan. Saya bersalah sama Pak Sipayung, maki-maki Pak Sipayung. Jadi minta maafnya harus sama Pak Sipayung, kan itu. Bukan maafnya sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi memang yang saya juga sangat tertarik dengan pemahaman Bro Thompson. Jadi Bro Thompson itu saya juga sama sependapat bahwa yang harus kita kejar adalah hari ini bukan bagaimana kita menguasai semua ayat-ayat tulisan yang ada di Alkitab, tetapi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh percaya dan yakin roh Allah itu ada di dalam diri kita. Dia itu sungguh nyata, ya kan? Sehingga kedepannya kita bisa mengandalkan memang semuanya itu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.
Karena seyogianya ketika kita percaya roh Allah ada di dalam diri kita, itu sang penebus dosa udah ada. Jadi kita udah nggak berbicara lagi tentang dosa. Sang juru selamatnya udah ada. Jadi kita sudah ada di dalam keselamatan. Dan kita udah nggak lagi berbicara tentang godaan setan, godaan iblis. Kenapa? Karena dia yang mengalahkan iblis ada di dalam diri kita. Dan yang paling luar biasa adalah dia yang maha kuasa ada di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi itu masalah iman. Dan setiap pribadi untuk pencapaian ke sana memang berbeda-beda. Kenapa? Karena berangkatnya juga waktunya berbeda-beda. Di dalam perjalanan setiap orang mengalami dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi tidak apa. Yang penting pada akhirnya kita memang harus sampai ke sana. Karena yang memang pengejaran puncak iman adalah bagaimana pada satu saat firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Bahwa aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, sungguh-sungguh kita imani. Jadi mungkin itu sekedar pendapat atau pandangan dari saya, bukan untuk ditanggapi atau diperdebatkan. Ya kan? Jadi terima kasih. Kembali kepada Bro Swanda, gimana Bro Swanda Ya udah, mengenai tadi mungkin pernah. kan saya nggak tanggapi katanya. Enggak, udah. Oh, udah. Asik ya. Jangan lupa teman-teman untuk kita ikuti Q&A pada video berikutnya. Thank you.